Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan. Seluruh kenikmatan yang kita rasakan hari ini adalah berkat pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang kita miliki hari ini atau yang kita rasakan di sore hari ini adalah nikmat berkumpul di rumah Allah. Di mana rumah Allah itu? Di mana adik-adik? Di masjid. Jadi berkumpul di rumah Allah itu adalah sebuah nikmat. Ya. Berkumpul di rumah Allah adalah sebuah nikmat yang besar. Karena kita berkumpul di tempat yang paling Allah sukai di muka bumi ini. Adik-adik, apa yang Ustadz sampaikan diingat-ingat, dicatat. Nanti Ustadz tanyakan atau ada soal-soal yang akan Ustadz tanyakan dari apa yang Ustadz sampaikan. Baik. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tempat di bumi ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu cuma satu. Ya. Tempat yang disukai oleh Allah di bumi ini cuma satu, yaitu masjid. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kita bersyukur pada Allah karena kita berada di tempat yang Allah sukai, di tempat yang Allah cintai, yaitu di masjid. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak setiap orang mendapatkan kesempatan seperti adik-adik bisa duduk di masjid, bisa berkumpul di masjid, bisa sholat berjamaah, bisa belajar agama. Enggak semua manusia secara umum, apalagi anak-anak, bisa duduk di majelis ilmu atau bisa belajar ilmu agama. Ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat apa lagi yang kita miliki sore ini? Nikmat apa lagi adik-adik? Hah? Kenapa? Nikmat apa? Nikmatan apa? Ngomong aja nggak apa-apa, ngomong. Nikmat mendengarkan nasihat agama. Masya Allah. Kemudian yang lain,
nikmat sehat. Yang lainnya, nikmat teh manis. Nikmat nggak? Nikmat. Nikmat ilmu. Jadi banyak ya Pak ya. Bapak, ibu-ibu, adik-adik. Nikmat yang kita dapatkan sore hari ini banyak sekali. Yang perlu kita sadari semua, nikmat ini semuanya datangnya dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Maka kita harus apa berarti kalau kita sudah tahu nikmat ini dari Allah? Harus apa adik-adik? Harus bersyukur. Dengan sebab bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, maka itu akan menjadi sebab Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang telah ada pada diri kita. Kemudian setelah itu, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada siapa adik-adik? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti bersalawat kepada Nabi? Siapa yang tahu? Apa nak? Karena Nabi adalah utusan Allah. Namanya siapa kamu nak? Sifa. Cika. Karena Nabi adalah utusan Allah. Yang lain ada? Yang laki-laki mau jawab? Kenapa? Nabi adalah perantara dari Allah. Yang lain? Yang lain ada yang mau jawab? Kenapa kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bersalawat kepada Nabi itu gimana ya? Jadi gini adik-adik. Jadi kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, itu kita harus mengucapkan apa? Salawat. Bagaimana? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, maka kita bersalawat. Kalau kita tidak bersalawat saat mendengar nama Nabi, maka disebutkan oleh Nabi kita sebagai orang apa? Orang pelit, ya, orang pelit. Jadi adik-adik, ya, adik-adik, orang yang mendengarkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dianjurkan untuk bersalawat, kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Tadi Ustaz sudah sampaikan satu tempat yang disukai oleh Allah di bumi ini adalah apa tadi? Masjid. Kenapa masjid tempat yang disukai oleh Allah? Karena di masjid dilakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Apa aja aktivitas ibadah yang bisa dikerjakan di masjid? Salat, terus baca Al-Quran, terus apa? Ceramah, terus ngaji. Apalagi? Berzikir. Terus banyak ya. Yang dilakukan kebaikan-kebaikan di masjid itu sangat banyak. Oleh karena itu, masjid menjadi tempat yang disukai dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi karena Allah yang memerintahkan untuk bersalawat kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bawa Al-Qur'an? Adik-adik ada yang membawa Al-Qur'an?
Ada yang perempuan, ada yang bawa Al-Quran? Ada. Ada artinya nggak Qurannya? Ada ya? Coba dibuka surat Rum ayat 54. Surat Ar-Rum ayat 54. Surat Rum itu surat yang ke-30. Ya, adik-adik ya. Surat Ar-Rum itu adalah surat yang ke-30. Ada yang sudah punya handphone ya? Handphonenya ada Al-Qurannya? Al-Qurannya ada artinya? Ada. Dibuka surat Ar-Rum ayat 54. Ketemu adik-adik? Oke. Simak ya. Allah bilang apa dalam Al-Quran? Allahu alladzi khalaqakum. Kata Allah, ini Allah yang menciptakan kita, mengabarkan kepada kita adik-adik semua, Allah yang telah menciptakan kita, mengabarkan kepada kita, Allah yang telah menciptakan kalian semua, termasuk saya, termasuk kita semua yang ada di sini, diciptakan oleh siapa? Allah. Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk. Kemudian Allah bilang apa? Ya, min da'fin. Awal penciptaan manusia, adik-adik, awal penciptaan manusia itu dalam kondisi yang lemah. Kita dulu sangat lemah. Kita dulu hanya sebatas setetes air yang dikeluarkan dari ayah dan ibu kita. Kemudian kita berada di dalam perut ibu kita. Sampai akhirnya berusia 4 bulan dan ditiupkan ruh. Ustadz informasikan hadis Nabi. Jadi kita punya ruh di dalam perut ibu kita saat usia kita berapa? 4 bulan. Jelas ya? Usia berapa kita punya ruh? 4 bulan. Jadi saat kita 4 bulan di dalam perut ibu kita, maka saat itu kita punya ruh. Itu masih kondisinya lemah. Kemudian setelah itu sampailah kurang lebih di usia 9 bulan kita keluar dari perut ibu kita. Lahirlah kita di dunia ini. Langsung jadi bisa lari apa enggak? Bisa enggak adik-adik? Ada enggak yang keluar dari perut ibunya langsung lari-larian gitu? Ada enggak? Enggak ada ya? Semuanya pas keluar gimana kondisinya? Nangis ya? Nangis ya? Nangis gitu kan. Nangis. Oke, semua kita nangis dalam kondisinya, berarti kondisi kita kuat apa lemah? Lemah ya. Ya, digendong-gendong, jalan juga nggak bisa. Betul ya? Ya, mau cari makan sendiri nggak bisa. Harus nyusu kepada ibu kita. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawa sendiri dia. Kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi apa yang pertama adik-adik? Lemah. Kondisinya apa? Lemah. Saya
dan adik-adik serta semua yang ada di sini dan semua yang ada di bumi ini, semua manusia ya diciptakan semuanya dalam kondisi lemah. Baik, kemudian kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan." Kemudian setelah kita kondisinya lemah, kemudian kita ada minum air susu ibu. Terus kurang lebih 2 tahun, masuk lagi bubur bayi ya. Masuk lagi tambahan makanan dan seterusnya makanan, minuman, makanan dan minuman yang lainnya. Sehingga menjadi apa? Menjadi apa setelah kita banyak minum, banyak makan adik-adik? Tumbuh, kuat, punya tenaga. Benar? Kata Allah demikian. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kuat nih. Ya, setelah itu kita jadi orang yang punya tenaga. Bisa jalan, bisa lari, bisa ngambil makan sendiri, ngambil minum sendiri, atau bisa apapun sendiri-sendiri. Ya, kita bisa melakukan apa adik-adik? Semuanya sekarang serba sendiri, serba sendiri. Kemudian sesudah itu apa? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kemudian adik-adik, coba adik-adik, siapa yang punya kakek? Ada yang punya kakek di sini? Apa masih punya kakek semua? Saya. Oke, punya kakek? Punya nenek? Sudah tua belum? Sudah. Bagaimana, bisa nggak diajak lomba lari kakeknya? Nggak bisa. Diajak balapan karung, lomba, bisa nggak? Nggak bisa. Taib, nggak bisa ya adik-adik ya. Maka adik-adik, perjalanan hidup kita, kita diberikan kekuatan oleh Allah. Setelah kita lemah, kita dikasih kekuatan. Sampai pada akhirnya adik-adik melihat kakek dan neneknya hari ini, kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah, kita pun di kemudian hari akan menjadi kakek dan nenek dengan kondisi yang kuat apa yang lemah. Thayyib, kondisinya lemah, balik lagi lemah. Dan para ulama, adik-adik simak, para ulama mendefinisikan pemuda dari ayat ini, ya. Ada nggak yang mau coba definisikan pemuda atau masa muda dari ayat ini? Siapa yang disebut dengan pemuda dari ayat ini? Siapa yang mau coba jawab? Ada hadiahnya dari ayat ini. Ayo, saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Silakan adik-adik boleh berpikir. Apa definisi pemuda dari ayat ini? Ada yang mau jawab? Adik-adik ada yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Yang mau jawab silakan. Definisi pemuda dari ayat ini. Siap, tafadhol silakan. Cika ya? Ya, silakan Cika. Nabi Ibrahim, Cika. Jawabannya hampir benar. Ya. Yang lain? Yang laki-laki? Ayo yang laki-laki. Yang perempuan lagi juga boleh, silakan. Yang bapak-bapak boleh Pak, bisa bantu? Yang remaja, sabik, menjadi kuat.
Apa itu masa muda dari ayat ini? Para ulama mendefinisikan masa muda dari ayat ini. Jadi masa muda itu, sebagian ulama mengatakan, simak adik-adik ya, masa muda itu tidak terkait dengan usia. Masa muda itu tidak terkait dengan usia. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama mendefinisikan masa muda tidak dengan usia, tapi dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Ada yang mau jawab lagi sebelum saya jawab? Enggak mau? Enggak. Masa muda adalah masa kuat di antara dua masa lemah. Masa muda adalah masa kuat di antara dua masa lemah. Ngerti nggak maksudnya? Masa lemahnya kapan? Masa muda adalah masa kuat di antara dua masa lemah. Jadi masa muda adanya di tengah-tengah adik-adik. Awalnya kita semua lemah nggak? Dari bayi tadi lemah ya. Setelah lemah, makan, minum dan seterusnya, jadilah kita kuat. Oke? Sampai di sini. Setelah kuat, beranjak usianya bertambah, maka menjadi tua. Maka setelah tua jadi kuat apa lemah? Baik. Jadi lemah. Jadi masa muda adalah masa kuat di antara dua masa lemah. Baik, itu definisinya. Jadi siapapun yang lemah, siapapun yang tidak berkreasi, siapapun yang tidak produktif di dalam masa mudanya, dia bagaikan orang tua yang tidak punya karya. Maka masa muda, adik-adik semua pernah dengar gak istilah begini? Mumpung masih muda lah gitu. Pernah dengar gak istilah gitu? Masih muda lah, banyakin apa kalau masih muda? Banyakin apa? Coba jawab yang kencang. Main game. Ngaji. Orang-orang di luar sana bilang, tong gitu kan. Masih muda inilah tong gitu kan. Main dulu yang banyak gitu. Benar nggak? Di luar sana orang tuh bilang seperti itu. Mumpung masih muda, banyakin dulu main. Nanti ke masjidnya kalau udah ke masjidnya kalau udah tua. Ini salah apa benar? Taib. Berarti ini salah ya adik-adik ya. Berarti kamu belajar dari kecil ini benar atau salah? Taib, mumtaz, Masya Allah. Taib, Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada orang tuanya yang hadir di sini menemani anak-anaknya, mohon diperhatikan, mohon dicamkan kekeliruan ucapan mumpung masih muda, silakan berbuat apa saja. Ini keliru, ini kesalahan fatal. Ini keliru, ini kesalahan fatal. Ya, kenapa adik-adik? Ini dikatakan keliru, ini dikatakan kesalahan fatal karena bisa itu karena biasa. Karena bisa itu karena apa adik-adik? Karena biasa, karena belajar. Kalau kita tidak terbiasa belajar, maka kita akan tumbuh menjadi orang atau tumbuh dewasa, bahkan tumbuh tua menjadi orang yang tidak punya ilmu. Ya, menjadi orang yang tidak punya apa adik-adik? Ilmu. Kenapa? Karena kita tumbuh di dunia ini dengan pertumbuhan yang salah. Sehingga kita menjadi manusia yang tidak berkualitas. Sehingga kita menjadi manusia yang tidak punya keahlian. Seharusnya keahlian itu sudah kita bangun, sudah kita usahakan dari sejak dini. Dari masih kecil, dari masa muda. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, adapun orang tua yang hadir menemani putra-putrinya hari ini,
Maka pahamilah konsep yang diterapkan oleh Al-Quran ini. Masa muda adalah masa-masa seseorang berkreasi. Masa-masa seseorang melakukan ketaatan-ketaatan. Masa muda adalah masa-masa orang-orang bisa melakukan berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Saya mau tanya sekarang sama adik-adik. Siapa yang tahu Lionel Messi? Tahu? Ada yang tahu nggak? Main sepak bola. Ada yang tahu adik-adik? Pernah dengar nama ini nggak? Messi. Pernah dengar? Belum pernah dengar? Sudah? Yang perempuan sudah pernah dengar nama Messi? Baik. Messi ini apa? Petinju apa pebulu tangkis? Hah? Petinju apa pemain bulu tangkis? Jadi salah dua-duanya ya. Bukan petinju, bukan pemain bulu tangkis. Tapi dia siapa? Pemain sepak bola. Mainnya biasa aja apa hebat? Hebat ya. Mainnya hebat. Adik-adik lihat, perhatikan ya adik-adik ya. Adik-adik tahu apa yang membuat Messi hebat bermain sepak bola? Belajar. Belajarnya dari kapan? Tahu adik-adik? Dari kecil dia sudah belajar main bola. Dari kecil dia sudah dekat dengan bola. Didekatkan dengan bola. Sehingga dia jadi pemain bola profesional hari ini. Pemain bola yang hebat hari ini. Maka kita tidak sedang melihat Lionel Messi adik-adik. Tapi kita sedang melihat orang-orang Islam yang dulu pernah ada. Pemuda-pemuda Islam yang dulu pernah ada. Yang dulu pernah hidup di dunia ini sebelum kita. Yang mereka di usia 20 tahun itu sudah ada yang jadi qadhi. Qadhi itu hakim. Umurnya 20 tahun mereka sudah jadi hakim. Hakim itu apa? Ulama. Di usia 20 tahun. Bahkan di usia belia, di usia 15 tahun, atau di angka usia 20 tahun, 15 sampai 20 tahun, di antara mereka sudah menyelesaikan ribuan hadis, sudah masuk kepalanya. Ribuan hadis. Adik-adik tahu Imam Syafi'i, pernah dengar nama Imam Syafi'i? Tapi pernah dengar? Imam Syafi'i, Al-Quran itu dipindahin ke kepalanya, umurnya berapa tahu? Al-Quran itu pindah masuk kepalanya, itu umurnya berapa? Kurang dari 7 tahun. Kurang dari 7 tahun, ibunya telah menjadi perantara untuk memindahkan isi Al-Quran itu di kepalanya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Umurnya belum sampai 7 tahun. Jadi adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lihat para pemuda atau orang-orang di masa muda yang memanfaatkan masa muda mereka untuk berkreasi, untuk berinovatif, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Baik adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ada di masa muda. Antum semua ada di masa muda. Apa yang sedang booming, yang sedang banyak dilakukan oleh pemuda hari ini apa? Apa? TikTok. Masya Allah. Apa tuh TikTok? Bismillah. Goyang-goyang. Adik-adik tahu TikTok semuanya? Semuanya tahu TikTok? Musibah ini. Semuanya tahu TikTok. Ini salah siapa? Salah ustadz, telat ngajarnya. Gitu. Ustadznya lagi yang salah. Gitu. Kenapa bisa tahu? Ya, lagi booming, sahih, taib. Berarti ada kesalahan di sini. Siapa yang kenalin?
Paham adik-adik? Siapa yang mengenalkan? Televisi. Dari mana televisinya? Dari mana? Ayahnya yang beli, ibunya yang beli. Berarti siapa yang salah? Yang salah siapa? Anaknya yang salah. Siapa suruh nonton TikTok gitu ya? Anaknya nggak bisa disalahkan. Anaknya tidak bisa disalahkan. Taib. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya. Sekarang kita hidup di zaman yang sedang maju teknologinya. Di antara kemajuan teknologi apa? Handphone, betul? Saya tanya, usia berapa kalian punya handphone? Oh, luar biasa. Usia berapa kalian punya handphone sendiri? Hah? Adik-adik yang laki-laki ada yang punya handphone sendiri? Ada? Nggak apa-apa. Ada? Umurnya berapa, nak? Umur kamu berapa? Yang belakang kamu? 21. Ini yang pakai masker. 11. Berapa? Umurnya 14. Sejak usia berapa punya handphone, nak? Kelas 4. Kelas 4 tuh kurang lebih 10 ya. Ada lagi? Kantum? Berapa? 18. Yang lain? Yang perempuan usia berapa? Punya handphone dibelikan sama ayah sama bundanya, ini nak buat kamu gitu. 5 tahun sudah diberikan. Terus isi handphonenya apa, nak? Game semua. Mumtaz. Mumtaz. Salah siapa nih berarti Pak Endang? Salah siapa Pak Endang? Salah ustadz baru ngajar sekarang gitu kan. Hah? Taib. Salah siapa nih gitu. Bapaknya mencita-citakan, mendambakan anaknya bisa lahir atau bisa mengikuti jejaknya Syafi'i. Ibunya pun demikian. Tetapi dididik masa mudanya seperti ini. Gimana mau timbul keluar Syafi'i berikutnya? Mau ada Syafi'i yang berikutnya. Main gamenya setiap hari? Setiap hari. Main gamenya setiap hari atau dibatasi waktunya? Dibatasi waktunya, Ustaz, tapi setiap hari gitu. Setiap hari. Sehari mainnya berapa lama? 5 jam, 2 jam, 1 jam setiap hari. Masya Allah. Salah siapa nih Pak Endang? Salah ustadznya. Ustadznya kenapa baru ngajar gitu. Ala kulli hal ya. Adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah. Nanti setelah kita belajar di sini dengan diberikan keistiqomahan oleh Allah, semoga isi handphonenya itu ganti bukan game. Isi handphonenya dihapus semua gamenya. Ya, ditiadakan gamenya. Taib, saya tanya lagi, bapak-bapaknya main game nggak? Nah, ini dia masalahnya. Bapaknya main game nggak? Ibunya main game nggak? La haula wala quwata illa billah. Berarti besok yang duduk bareng sama ustadz, anak dan orang tuanya. Anak dan orang tuanya. Itu dia. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa tumbuh anak-anak muslim, muslimah tumbuh seperti ini? Karena pemahaman dari orang tua yang keliru tentang masalah tanggung jawab besok di hari kiamat. Adik-adik, bapakmu, ibumu besok ditanya tentang handphone yang dikasih kepada kamu. Mereka akan Allah tanyakan kelak di hari kiamat.
seharusnya, selayaknya usia-usia belum mampu menggunakan akal dengan sebenarnya, itu tidak boleh memegang alat-alat canggih seperti itu. Ya. Baik adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau kasih apa namanya? Handphone. Masya Allah. Siapa yang tadi yang ngomong? Mau handphone, Pak? Masya Allah. Ustadz mau kasih satu edukasi atau satu pelajaran. Di handphone ini bisa masuk Al-Quran 30 juz. Ya. Kemudian di handphone ini juga bisa masuk ribuan buku. Buku bisa masuk sini, aplikasi. Ya, ribuan buku bisa masuk sini. Ribuan hadis juga bisa masuk sini. Ya, ribuan buku, ribuan hadis bisa masuk sini. Dan ini bisa digunakan sebagai pemudah, mempermudah kita jika kita ingin belajar. Tetapi dia bukan sebagai pengganti buku-buku yang sudah dicetak. Lihat adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja manusia tidak akan pernah bisa fokus dengan alat yang canggih ini, walaupun dia menggunakannya untuk membaca Al-Quran atau membaca buku. Lagi baca buku, lagi baca Al-Quran, bunyi notifikasi. Apa? WhatsApp masuk. Instagram masuk. Kira-kira baca Qurannya berhenti nggak? Berhenti. Ganti baca WhatsApp. Begitu yang terjadi? Taib. Adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka sekiranya kita belum membutuhkan alat ini, adik-adik belum membutuhkan alat ini, bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok buat adik-adik, maka hendaknya adik-adik tidak memegang alat ini secara sendiri atau memilikinya sendiri. Silakan dipulangkan kembali kepada orang tuanya. Karena adik-adik belum membutuhkannya. Belum membutuhkannya. Adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat ini juga yang akan menjadi penghalang adik-adik untuk bisa berkreasi, melakukan sesuatu. Contohnya apa? Menghafalkan Al-Quran. Nanti anak jauh lebih senang bermain game daripada menghafalkan Al-Quran. Lebih enak mana menghafalkan Quran sama main game? Real. Jangankan anaknya, bapaknya juga kalau ditanya, Pak, ibunya juga kalau ditanya, lebih enak mana? Main game atau baca Al-Quran? Saya rasa jawabannya nggak beda. Oke, Thayyib. Kalau tidak dijawab, pertanyaan berikutnya. Lebih lama mana main game sama baca Al-Quran? Baca Al-Quran berapa lama, nak? Baca Al-Quran berapa lama, nak? 5 menit? 10 menit? 30 detik? 30 menit berarti berapa jam? Setengah jam. Main game berapa lama, nak? Sampai malam. Minta nambah nggak? Nambah. Kalau nggak dikasih gimana? Nangis. Marah nggak? Baik. Bapaknya galak nggak? Bapaknya jahat nggak? Kalau bapaknya nggak ngasih, bapaknya dibilang jahat nggak? Kalau ibunya tidak ngasih, dibilang jahat nggak? Adik-adik, dengerin ya, dengerin.
Eh, Gini adik-adik. Adik-adik punya pernah lihat anak bayi main pisau nggak? Main, bukan main pisau sebenarnya, dia ambil pisau atau garpu, pernah lihat? Pernah. Kemudian kamu sebagai kakaknya atau ibumu sebagai orang tuanya, setelah dia megang garpu gimana? Diambil apa dibiarin aja? Kenapa sih diambil? Takut kena mata, takut ketusuk. Terus gimana anaknya saat diambil, marah nggak? Nangis nggak? Nangis. Dia pukulin ayahnya ya? Dia pukulin ibunya. Kenapa? Dia marah. Kenapa barang yang dia pakai ini diambil, sedangkan dia lagi main? Lagi seneng-senengnya ya? Lagi main apa tuh misalnya? Garpu tadi. Lagi seneng. Kan bisa aja garpu itu dia tusuk ke mata dia, atau dia pukulin motor ayahnya, atau dia pukulin TV, atau karpet itu di apa namanya? Dirusak-rusak, mungkin atau tidak? Mungkin. Itu yang dikhawatirkan oleh orang tua. Maka diambil garpunya. Anaknya ngerti nggak? Nggak ngerti. Pasti nangis. Pasti nangis. Pasti dipukul ayahnya. Pasti dipukul ibunya. Maka ayah dan ibunya kan sudah paham. Taib. Kalau garpu dipegang sama dia, bahaya. Nanti bisa terjadi bahaya. Itu garpu. Sekarang kalau duit 100.000, ya, duit 100.000 sama duit 1.000 perak. Tahu nggak 1.000? Duit 1.000 tahu? Yang kertas, ada duit 1.000 kertas atau 2.000 kertas, sama duit 100.000 kertas. Kalau duit 100.000 dipegang sama anak kecil usia 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, bapaknya ibunya langsung ngapain? Diambil nggak? Kenapa sih diambil? Takut dirobek. Anak kecil dirobek nggak sama dia? Pernah lihat nggak anak kecil makan kotoran sendiri? Taib, jangan-jangan kamu nih. Dia kencing, dia diceprotin nih sama tangannya, bener? Habis itu dia apain, Pak Endang? Nah, dia juga orangnya ternyata. Buat cuci muka. Buat gesek-gesek ke badannya. Taib, taib. Ini anak kecil. Mungkin nggak kamu melakukan itu? Nggak mungkin. Kenapa sih nggak mungkin? Kan bau. Iya. Sebab utamanya kenapa sih? Karena akalnya sudah lebih berfungsi daripada dulu waktu masih bayi atau masih kecil. Udah mulai berfungsi. Taib. Sekarang akalnya harus difungsikan lebih tepat lagi. Nah, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk main game. Saya mau tanya sekarang sama anak-anak semua, sama bapak-bapak deh. Sama ibu-ibu juga boleh. Misalnya Jakarta hujan. Kemudian setelah hujan, faidon. Apa tuh faidon? Banjir. Gimana bapaknya? Ngelihat banjir gimana? Ibunya gimana ngelihat banjir? Sore banjir, berenang. Gitu nggak? Hah? Bapaknya gitu nggak? Ibunya gitu nggak? Sore banjir, berenang. Siapa yang begitu? Anaknya. Sahih? Anaknya. Air. Nyemplung tuh langsung main tuh anak itu. Benar, Pendang? Kalau bapaknya ngelihat banjir, kalau ibunya ngelihat banjir, sujud syukur, alhamdulillah bisa berenang. Berarti isi kepalanya sama dengan, jelas? Jelas bapaknya? Jelas ibunya? Taib, melihat kolam renang. Ini kolam renang atau bukan? Banjir ini kolam renang bukan? Taib. Berarti pemuda, orang yang sudah akalnya berfungsi dengan baik, dia harus bisa membedakan perbuatan yang layak dia kerjakan dan perbuatan yang tidak layak dia kerjakan. Adik-adik, ini sudah mulai harus tahu main game itu membuang waktu sia-sia. Main game itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali kerugian.
Rugi nggak main game? Rugi apa coba? Waktu, terus apa lagi? Pulsa, matanya ya. Matanya rusak, banyak orang buta main game. Banyak anak-anak yang rusak sudah mulai pakai kacamata. Kenapa? Di antaranya karena sering melihat banyak mudaratnya adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kasih judul kajian kita Pemuda yang Berkreasi. Saya mau ajak kita semua berkreasi, adik-adik semua berkreasi. Adik-adik semua mulai memanfaatkan masa usia muda ini untuk aktivitasnya seperti ini. Pengajian. Masa mudanya harus dimanfaatkan dengan apa? Ketaatan. Masa mudanya harus dimanfaatkan dengan apa? Al-Quran. Harus dimanfaatkan dengan apa? Hadis. Jelas adik-adik? Jelas sampai di sini? Jelas. Baik. Jadi berarti Ustadz kita nggak boleh dong main game. Berarti kita nggak boleh dong main bola. Boleh adik-adik. Boleh. Tapi bukan kebutuhan pokok. Kapan main gamenya Ustadz? Sebulan sekali. Baik. Sebulan sekali. Ngajinya berapa lama Ustadz? Sebulan 20 kali. Sebulan 15 kali. Main gamenya? Nanti bosen dong Ustadz nggak main game. Nggak bosen. Nanti Allah kasih nikmat belajar. Allah kasih nikmat membaca Al-Quran. Seperti nikmatnya main game. Jelas? Allah akan kasih nikmat baca Al-Quran. Allah akan kasih nikmat baca hadis seperti kalian nikmat main game. Jelas sampai sini anak-anak? Jelas? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau berusaha atau tidak? Mau usaha? Usaha. Semuanya harus berusaha. Semuanya harus menggunakan masa mudanya untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka pesan saya yang terakhir, orang tuanya kepada siapapun orang tua, agar benar-benar memperhatikan pendidikan putra-putrinya dari sejak dini. Ya, memperhatikan pendidikan anak-anaknya dari sejak dini. Karena apa? Karena masa muda, karena masa tua anak-anak itu tergantung dari masa kecilnya. Tergantung dari masa dininya, dia bagaimana dididik oleh orang tuanya. Pernah lihat nggak ada anak yang kurang ajar sama bapak ibunya? Pernah? Kenapa? Kenapa bisa kurang ajar? Kenapa bisa melawan sama bapak dan ibunya? Jangan bilang kamu harus jadi anak yang soleh, nak. Kamu harus jadi anak yang soleha. Kalau bapak dan ibunya tidak mengajarkan bagaimana cara menjadi anak yang soleh. Bagaimana cara menjadi anak yang soleha? Kalau bapak ibunya tidak mencontohkan, maka jauh anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Jelas nak? Baik. Sekarang Ustadz mau tanya. Atau kamu mau tanya dulu, silakan. Adik-adik ada yang mau bertanya? Bismillah. Adik-adik ada yang mau bertanya? Nggak ada. Sekarang Ustadz yang tanya ya. Yang bisa jawab angkat tangan. Siapa nama orang ulama yang tadi Ustadz sebutkan yang sudah hafal Al-Quran usianya kurang dari 7 tahun?
Mana? Siapa? Imam Syafi'i. Sahih. Sahih. Baik, berikutnya. Sekarang buat perempuan. Buat yang perempuan, insya Allah bisa jawab. Kenapa masjid menjadi tempat yang disukai oleh Allah? Jika karena untuk beribadah, apalagi terus nak? Segala-galanya, berenang juga gitu. Segala ibadah gitu ya nak ya. Segala puasa, zakat, haji, haji bisa nggak? Oh enggak ya. Iya iya, pintar-pintar kamu pintar nak. Lanjut lanjut. Kamu kelas berapa nak? Kelas 4. Taib Abu Rai. Taib. Karena masjid adalah tempat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa manfaat dari main game? Jawab, apa? Ngantar dulu ini yang baju biru nih, pas depan saya deh. Apa manfaat main game? Hah? Apa manfaat main game baca Al-Quran? Kamu benar-benar anak-anak, nak. Oke? Apa manfaat dari main game? Gak ada manfaatnya. Sepakat? Siap dihapus? Siap dihapus? Siap. Nanti ngaji lagi minggu depan atau 2 minggu lagi atau kapan Ustaz tanya ya. Game udah dihapus? Hah, Alhamdulillah Ustaz, game sudah dihapus. Saya sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Gitu. Ada yang sudah mulai menghafal Al-Quran? Sudah, sudah. Taib, taib, taib. Siap gamenya dihapus? Siap nggak nih? Kok kecil suaranya? Siap nggak? Enggak. Yang siap siapa? Nggak ada yang siap. Apa? Kok bisa begitu ya Pak? Bukan bapaknya yang ngajarin begitu. Taib anak-anak, kalian mau jadi anak yang soleh? Kalian mau jadi anak soleha? Seperti yang pernah ada di dalam Islam, pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang cerdas, mereka tidak menghabiskan waktu mereka dengan sia-sia, nak. Mereka isi waktu usia mereka dengan ketaatan sehingga mereka menjadi orang yang berkualitas di bumi ini. Ustadz pernah sampaikan di sini, ada seorang sultan yang sudah menjadi sultan saat usia masih muda, kurang lebih 20 tahun. Siapa itu? Iya Pak. Siapa ya adik-adik masih ingat nggak Ustadz pernah sampaikan pertemuan pertama? Oke. Nggak tahu? Nggak tahu? Baik. Lupa. Sekarang Ustadz tanya lagi kalau nggak tahu. Baik, adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyebutkan saya tanya sama yang paling kecil. Yang paling kecil di sini siapa? Ada yang kelas TK? TK? TK ada TK?
Ada yang TK? Kamu TK nak? TK apa? TKB. Baik, sebutkan rukun Islam. Bisa nggak? Belum hafal? Baik. Yang TK lagi ada? Yang perempuan ada yang TK nak? Rukun Islam. Rukun Islam belum tahu nak? Yang perempuan ada yang TK? Nggak ada. Naik lagi kelas 1. Yang kelas 1 ada? Yang kelas 1? Rukun Islam ada berapa? Diam. Kelas 1? Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ada berapa? Khuzaimah, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Bisa disebutkan? Bisa. Apa aja? Syahadat. Terus, jangan ada yang bisikin. Jangan ada yang bisikin. Apa? Coba diulang nak. Satu. Syahadat. Syahadat itu apa ya? Nggak tahu? Waduh. Syahadat nggak tahu. Kemudian setelah syahadat apa nak? Salat. Habis salat itu apa? Berapa kali dalam sehari? 10 kali? 20 kali? 10 kali. Masya Allah, banyak ya. Habis salat apa nak? Puasa. Habis puasa apa lagi nak? Nggak tahu, bagus, kamu dapat hadiah nih. Nggak tahu, gitu ya. Bagus, daripada nebak-nebak salah ya, mendingan bilang nggak tahu gitu. Itu pelajaran tuh buat saya dan buat kita semua. Tahu, bilang tahu, nggak tahu, bilang nggak tahu. Rukun Islam ada berapa nak? Ada 5. Ada 6. Rukun Islam ada 5 atau ada 6? Kalau rukun iman ada berapa? Baik. Pertanyaan berikutnya. Atau adik-adik ada yang mau bertanya? Sebelum Ustaz tanya lagi. Ada yang siap? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menginginkan sesuatu dari orang tua, maka diminta dulu kan? Apa? Jika menginginkan sesuatu dari orang tua dan dia terwujud, pasti ada rasa dendam sama orang tua. Iya. Apa yang harus dilakukan? Baik. Pasti ada rasa dendam gitu ya. Iya. Saya tidak. Bagaimana caranya biar nggak marah sama bapak sama ibu yang kalau kita minta nggak dikasih gitu ya? Baik. Sabar yang Iya. Bagaimana caranya? Tentunya ini adalah tugas ayah dan ibu kita untuk memberikan edukasi atau pendidikan atau pengajaran kepada putra-putrinya. Dan kita sebagai anaknya, kalau misalnya kalian belum dapatkan edukasi atau pendidikan ini dari ayah dan bunda kamu, anak-anak coba simak, belum selesai pengajiannya, sebentar lagi selesai. Kalau kita meminta sesuatu tidak dikasih sama ibu dan bapak kita, jangan langsung bilang bapak dan ibu kita jahat ya nak ya. Misalnya bapak dan ibu kamu tidak memberikan kamu handphone. Apakah kamu akan bilang bapak dan ibu kamu jahat? Tadi pembahasan kita belum selesai. Bapak dan ibu kamu tidak memberikan handphone, tidak memberikan kuota, itu bukan karena jahat.
itu bukan karena dia nggak sayang sama kalian, tetapi karena dia sayang sama kalian, karena dia tahu mudaratnya, sebagaimana orang tua tahu mudaratnya garpu yang dimainin oleh siapa? Oleh anak-anak bayi. Karena orang tua tahu mudaratnya, maka orang tua tidak memberikannya. Maka buat anak-anak, kalau ayah bundamu tidak memberikan sesuatu yang kamu minta, dan yang kalau kamu minta itu dapat membahayakan kamu, maka hendaknya kita tidak marah kepada ayah dan bunda kita. Misalnya kita bilang sama ayah dan bunda kita, ayah, bunda tolong belikan aku handphone, aku mau handphone, teman-teman aku sudah pada punya handphone. Kemana-mana mereka pegang-pegang handphone, main game, dan seterusnya. Maka kalian harus tahu, handphone dan game itu adalah salah satu yang menghalangi kita untuk menjadi orang yang hebat. Hebat dalam dunia Islam, hebat dalam membaca Al-Quran, hebat di dalam membaca hadis, hebat di dalam membaca buku-buku para ulama. Sebab utamanya atau sebab yang terbesar hari ini adalah handphone dan game. Jelas adik-adik? Maka kalau kalian sudah mulai main handphone dan main game, pasti kalian akan meninggalkan Al-Quran, pasti kalian akan meninggalkan membaca hadis. Adik-adik jangan main-main dulu ya, jangan main-main dulu, masih dalam pengajian. Oke? Jangan main-main gelas dulu, sabar. Jelas? Sampai di sini jelas? Jadi dilihat apa yang tidak diberikan sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah tahu apa yang akan dia berikan atau yang diminta oleh anaknya akan membahayakan anak-anaknya. Maka tidak akan kita dendam pada orang tua kita. Atau orang tua kita memang tidak bisa memberikan apa yang kita minta, karena kemampuannya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Ada lagi? Yang mau tanya sampai sini ada lagi adik-adik? Tidak ada? Oke, tayyib. Kalau tidak ada, semoga bermanfaat pengajian kita hari ini adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan untuk belajar ilmu agama, untuk memanfaatkan masa muda. Jangan pernah berpikir masa muda itu masa kalian main-main, masa kalian menghabiskannya sia-sia, tapi gunakan masa muda kalian, masa kecil kalian untuk menjadikan isi kepala kalian perkara-perkara yang bermanfaat, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pertanyaan terakhir, siap hapus game-nya? Siap. Nanti pertemuan berikutnya Ustaz tanya ya, sudah dihapus game-nya? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan jawabannya sudah semua ya. Tapi nggak rela. Ya Allah, nggak rela. Kenapa nak nggak rela nak? Ya Allah, gak rela. Berarti sudah berkorban banyak uang ya? Beli kuota gitu ya? Apa? Top up gitu ya? Subhanallah. Ini salah siapa ya kira-kira ya? Salah orang tua. Orang tua. Ada nggak ya orang tuanya, ada nggak? Ada ya. Nah ya, kalian ya harus jadi orang-orang hebat di kemudian hari yang bisa membanggakan agama kalian, agama Islam. Nanti Ustadz kasih cerita sama kalian pertemuan berikutnya, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi hebat yang membangkitkan, menjayakan agama yang mulia ini. Oke? Jadi rela nggak dihapus? Rela deh gitu. Jangan terpaksa dong. Ustaz tanya ya, nanti pertemuan depan akan datang ya. Sudah dihapus game-nya? Sudah. Handphonenya sudah dikembalikan pada orang tuanya? Ini perlu Ustaz tanya enggak? Kok enggak? Emang perlu ya? Emang kamu mau dagang apa dengan handphonemu? Emang kamu mau hubungin siapa? Kan kalau belum perlu, hubungin bapakmu aja. Hubungin ibumu saja, sudah cukup. Tapi kalau memang sudah perlu, la haraj. Tapi kalau Ustaz saya perlu Ustaz buat apa? Buat Zoom sekolah. Oke, kalau perlu nggak apa-apa. Pakai punya ayahmu, pakai punya bundamu, sebatas untuk Zoom saja. Setelah itu pulangin lagi. Zoomnya 1 jam, habis Zoom ngapain? Main game. Berapa lama? Sejam juga. Bisa 2 jam. Oke,
Cukup sampai di sini, mudah-mudahan pengajian kita hari ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua hidayah dan taufik untuk memanfaatkan sisa usia kita di bumi ini untuk mengisinya dengan berbagai macam hal-hal yang diridhoinya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.